Didukung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima anugerah penghargaan Nishan-e Pakistan dari pemerintah Pakistan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian datang ke lokasi kebakaran yang menewaskan 22 orang di Kemayoran, Jakarta Pusat. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Kabar Merah Putih edisi Rabu 10 Desember 2025 hadir menjumpai Anda. Saya Sita Paprika akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima anugerah penghargaan Nishan-e Pakistan dari pemerintah Pakistan. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dalam upacara penganugerahan penghargaan pada Selasa kemarin. Penghargaan ini diberikan kepada Presiden Prabowo yang dinilai berjasa besar dan memiliki kontribusi luar biasa dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam prosesi upacara tersebut, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari didampingi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz menyematkan langsung bintang kehormatan tertinggi Nishan-e Pakistan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nishan-e Pakistan merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga Pakistan maupun tokoh asing yang telah memberikan kontribusi penting di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Indonesia dan Pakistan menandatangani 7 nota kesepahaman MOU dan perjanjian kerjasama di berbagai sektor. Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Perdana Menteri House Islamabad Selasa kemarin. Penandatanganan dilakukan dalam rangka kunjungan resmi pertama Prabowo ke Pakistan sejak menjabat. MOU tersebut meliputi kerjasama bidang pendidikan tinggi, beasiswa, perdagangan, sertifikasi halal, UMKM, arsip, pemberantasan narkoba, serta sektor kesehatan. Sejumlah menteri terkait yang ikut dalam rombongan turut menandatangani MOU tersebut. Second, the agreement with Deputy Prime Minister of Pakistan, Federal Ministers, Excellency. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo dan Pakistan bersatu tegaskan dukung kemerdekaan Palestina. Indonesia dan Pakistan menyerukan implementasi two-state solution. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara atau two-state solution saat melakukan kunjungan resmi ke Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan bilateral, kedua negara membahas penguatan kerjasama serta menyelaraskan kebijakan luar negeri, terutama terkait isu kemanusiaan di Gaza dan kemerdekaan Palestina. We have achieved many agreements on various fields. Our foreign ministers are closely in contact with each other, and we will always maintain a common stand in this regard. Once again, we will not waver in our support for two-state solution in Palestine. Pemirsa, penanganan bencana banjir bandang di Sumatera akan kami kabarkan sesaat lagi.
Anda kembali di Kabar Merah Putih. Banjir susulan kembali merendam 25 desa di Kabupaten Aceh Barat Aceh. Padahal wilayah tersebut baru saja surut dari banjir bandang akhir November lalu. Banjir susulan terjadi pasca hujan lebat selama 2 hari yang menyebabkan meluapnya Sungai Woyla dan Sungai Meurebo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD khawatir banjir susulan ini akan lebih parah dari sebelumnya. Karena banjir terjadi bersamaan dengan kondisi air laut yang sedang pasang. Sementara itu hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Selasa. Naiknya debit air Sungai Garoga mengakibatkan warga dan relawan panik berhamburan menyelamatkan diri takut terjadi banjir bandang susulan. Air naik. Air naik. Beginilah detik-detik warga yang panik dan lari berhamburan menyelamatkan diri saat berada di posko pengungsian dan posko bantuan di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Naik. Insiden berawal usai kawasan tersebut diguyur hujan deras disertai angin kencang. Saat itu sebagian warga sempat berteduh di posko pengungsian, sedangkan para operator alat berat tengah memarkirkan alat beratnya. Mereka takut terjadi banjir bandang susulan. Ngerjain jalan. Oke, doser itu ngerjain jalan tadi. Oh, baliknya balik ke sini. Kampung situ. Hujan kayak gini kayak mana ini, Bang? Ya, dulu lah. Takut juga? Ada takut nggak? Ada. Nah, ada ya? Mending cari tempat aman dulu aja. Apa, Bang? Dari tempat aman. Dari tempat aman aja. Airnya udah naik, air naik. Kini warga masih berusaha kabur dari Desa Garoga karena khawatir air sungai yang meluap ini membawa material kayu yang masih berserakan di hulu sungai. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Naik air naik. Udah tembak aja. Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengklaim jika kayu gelondongan yang memperparah banjir bandang di Sumatera Barat bukan berasal dari pohon yang ditebang, melainkan dari luruhnya dinding bukit di daerah hulu dan ditambah dengan curah hujan yang tinggi. Kementerian Lingkungan Hidup akan mendalami hasil temuan lapangan ini, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap semua dokumen lingkungan das atau daerah aliran sungai, industri di Sumatera Barat, dan mereview tata ruang pada kawasan lereng bukit dan hutan lindung di Sumatera Barat. Kita udah tahu persis ini kayu-kayunya bentuknya ini tidak dalam bentuk yang ditebang. Jadi dari sekian banyak tadi saya hanya menemukan satu potongan yang ditebang asli. Jadi tidak banyak sehingga kalaupun ada karena kegiatan manusia atau antropogenik dari kayu yang terpapar ini sepertinya tidak terlalu banyak. Jadi yang banyak adalah dari kayu yang secara utuh mengalir. Tapi kalau lihat besar-besarnya kayu ini, pertama bahwa di daerah hulu itu relatif belum terganggu. Kedua, daya dorong airnya cukup sangat kuat. Jadi cukup sangat kuat. Bayangkan kayu sekian banyaknya bisa terdorong sampai ke pantai. Ini kalau kekuatannya tidak sangat cukup, itu tidak akan mungkin sampai ke pantai. Artinya hanya mengikuti kembali rumus Dusle, semakin lereng akan semakin kuat daya dorongnya. Semakin curahnya hujan semakin tinggi, semakin kuat daya dorongnya. Semakin lemahnya tanah menahan pohon, semakin kuat daya dorongnya. Jadi itu rumus umum yang biasa kita pelajari di sekolah. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau posko siaga peduli bencana alam Sumatera di Medan, Sumatera Utara Selasa sore. AHY mengatakan 2 komponen strategis yakni kompetensi komunikasi dan percepatan layanan pemulihan internet dan akses penghubung menjadi 2 kunci hasil pemetaannya dalam menangani bencana Sumatera. Ia menegaskan saat ini Aceh Tamiang telah mengalami perkembangan namun tetap membutuhkan upaya terukur terkait pemulihan sebab jika dibandingkan dengan Provinsi Sumut dan Sumbar yang turut terdampak, Provinsi Aceh baru memulihkan 56%.
Rencananya AHY akan meninjau langsung Kabupaten Aceh Tamiang guna memastikan kebutuhan serta pemetaan lain terkait pemulihan infrastruktur Aceh Tamiang. Masih dalam perawatan medis dan kembali datang ke Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan sekaligus memastikan proses tanggap darurat bencana yang terkait dengan pekerjaan infrastruktur, terutama terputusnya jalur-jalur transportasi darat yang sangat vital bagi evakuasi dan juga bantuan logistik termasuk obat-obatan dan kebutuhan pokok masyarakat yang terdampak di 3 provinsi. Masih soal bencana di Sumatera, Kementerian Sosial mendirikan 39 dapur umum di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan warga korban banjir dan longsor. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemensos Jakarta. Menurut Mensos, dapur-dapur umum yang didirikan merupakan kerjasama dengan Dinas Sosial dan masyarakat setempat. Setiap harinya Kemensos menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk kebutuhan logistik ke 39 dapur umum tersebut. Dapur umum yang didirikan mampu memproduksi 420 porsi makanan setiap harinya untuk melayani kebutuhan makan 3 kali sehari bagi para pengungsi. Mendirikan dapur-dapur umum untuk melayani pengungsi dan mereka yang terdampak. Dapur-dapur umum itu ada yang kita dirikan bekerja sama dengan Dinsos dan BPBD setempat. Ada juga yang bekerja sama dengan masyarakat. Artinya dapur umum itu didirikan secara mandiri oleh masyarakat, kita membantu bahan-bahan bakunya. Pemirsa, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memberikan penghargaan kepada sejumlah mitra korporasi, media hingga BUMN, BUMD yang dinilai berkontribusi besar dalam membantu keluarga risiko stunting. Program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting resmi berjalan selama 1 tahun lebih. Melalui program ini, kementerian mengajak korporasi, media, dan masyarakat untuk menjadi orang tua asuh bagi keluarga berisiko stunting di seluruh Indonesia. Hingga hari ini sebanyak 301.000 orang tua asuh telah terlibat. Upaya ini berpengaruh langsung terhadap 1,5 juta anak yang tercatat sebagai penerima manfaat dari program Genting. Dalam momen ini, kementerian memberikan penghargaan kepada perwakilan media, BUMN, BUMD, korporasi swasta dan personal yang turut mendorong penurunan stunting lewat program Orang Tua Asuh. Genting ini adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting yang kita siapkan 4 menu. Salah satunya adalah siapa yang mau ngasih asupan gizi. 2, siapa yang mau ngasih air bersih. Siapa yang mau ngasih edukasi. Kemudian siapa yang mau ngasih sanitasi. Dari itu silahkan pilih. Jadi apa yang dikerjakan oleh orang tua asuh silahkan bisa membantu melalui program orang tua asuh untuk asupan gizi, bisa silahkan. Maka tadi ada beberapa korporasi yang memberikan asupan gizi. Bahkan sudah ada MBG, ada beberapa yang memang belum di cover dan tercover di pulau-pulau terpencil yang hari ini butuh. Yang kedua, ternyata ada yang butuh air bersih. Ada korporasi yang bantu air bersih, PTPN misalnya. Di wilayah-wilayah perkebunan dekat-dekat itu ternyata ada KRS yang membutuhkan air bersih, PTPN bantu. Kemudian ada yang sanitasi, rumah layak huni misalnya, atau MCK misalnya. Ada beberapa yang memang salah satu sebab itu saya terjun ke lapangan, ada yang MCK-nya jadi satu dengan, mohon maaf, tempat tidur, jadi satu dengan dapur, dan itu menurut teori kesehatannya punya resiko stunting. Itu yang dikerjakan, membantu mereka baik asupan gizi, air bersih, sanitasi, maupun perguruan tinggi yang memberikan edukasi.
Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan memberikan penghargaan kepada sejumlah pengelola dan wajib pajak atas kepatuhan membayar pajak. Apresiasi itu diberikan melalui Anugerah Pajak Daerah atau Tax Award 2025. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Makassar kembali menyelenggarakan acara Tax Award 2025 atau Anugerah Pajak Daerah. Acara yang digelar pada Selasa malam dengan tema Pajak Kita Membangun Kota Kita sebagai wujud penghargaan tertinggi bagi para wajib pajak yang taat dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, Tax Award bisa menambah motivasi kepada masyarakat atau perusahaan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya dengan baik. Diberikan penghargaan kepada wajib pajak. Kenapa? Karena begitu pentingnya pajak ini untuk menjadi modal dasar pembangunan yang ada di Kota Makassar. Artinya kita memberikan apresiasi kepada masyarakat yang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sehingga apresiasi ini bisa selain hanya para wajib pajak yang telah melaksanakan kegiatannya dengan baik, ini juga bisa memberikan motivasi kepada para wajib pajak yang lain. Sementara itu, Kepala Bapeda Makassar Andi Asminullah menjelaskan, ada berbagai kategori penghargaan yang diberikan. Ada beberapa kategori untuk semua jenis pajak, ada 11 jenis pajak dan itu semua ada penghargaan dari ada yang pembayar terbanyak, kemudian ada yang paling patuh, kemudian ada juga yang tercepat membayar untuk PBD. Bapenda Kota Makassar mencatat capaian positif pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2025. Hingga 9 Desember 2025 telah mencapai 1,8 triliun rupiah, naik dari 1,6 triliun rupiah pada 2024. Bapenda menargetkan PAD 2026 sebesar 2,3 triliun. Tim TV One mengabarkan. Salah satu fungsi DPR adalah bidang pengawasan. Sepanjang tahun 2025, 13 komisi di DPR telah melakukan sejumlah pengawasan terhadap isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Dan berikut rangkuman kegiatan pengawasan yang dilakukan DPR RI sepanjang tahun 2025 dalam Jejak Wakil Rakyat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI memastikan pelaksanaan undang-undang berjalan sesuai ketentuan, serta mengawasi kebijakan dan program pemerintah di berbagai sektor. Melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, serta pembentukan panja atau pansus, DPR RI menindaklanjuti temuan dan aspirasi masyarakat. Selengkapnya, berikut adalah Jejak Wakil Rakyat tahun 2025, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan parlemen. Komisi 1 DPR RI menyoroti keamanan laut Indonesia dari ancaman praktik illegal fishing, penyelundupan senjata dan narkotika, pencemaran laut, dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Panja Keamanan Laut merumuskan reformasi sektor keamanan laut, diantaranya dengan inisiasi RUU Keamanan Laut, penguatan peran Badan Keamanan Laut, dan penguatan anggaran keamanan laut. Komisi 2 DPR RI menyoroti permasalahan konflik agraria dan mendorong percepatan reforma agraria. DPR RI menekankan bahwa koordinasi antara lembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik agraria, sekaligus memastikan program tanah objek reforma agraria berjalan efektif. Komisi 3 DPR RI menerima aspirasi terkait maraknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha. DPR mendesak pemerintah dan aparat untuk bertindak tegas terhadap segala aksi premanisme, termasuk yang berkedok ormas.
Komisi 4 DPR RI menyoroti buruknya mutu beras Bulog dan lamanya penyimpanan stok beras di gudang Bulog. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI mendesak Bulog, Kementerian Pertanian, dan Bappenas untuk rutin mengecek kualitas stok cadangan beras dan mempercepat distribusi beras secara tepat sasaran. Komisi 5 menyoroti buruknya kualitas jalan tol, meningkatnya keluhan publik atas kenaikan tarif yang dinilai tidak relevan, dan maraknya kendaraan overkapasitas yang merusak jalan. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI mendorong evaluasi dan pemenuhan standar pelayanan minimal jalan tol, yang diantaranya meliputi perbaikan kondisi jalan, kecepatan tempuh, aksesibilitas, serta layanan pertolongan. Komisi 6 DPR RI menerima audiensi dari Aliansi Pedagang Pakaian Bekas yang menyampaikan aduan terkait rencana Kementerian Keuangan yang akan membasmi perdagangan dan impor baju bekas. Komisi 6 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan menggelar rapat dengan mitra dan stakeholder terkait. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketidakjelasan kebijakan harga gas bumi tertentu yang dinilai tidak konsisten di lapangan. Komisi 7 mendesak perusahaan gas negara dan Kemenperin tidak saling melempar tanggung jawab dan menghilangkan ego sektoral. Komisi 7 melakukan kunjungan kerja ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara untuk memantau perkembangan sektor UMKM dan pariwisata. DPR RI kembali membentuk tim pengawas haji untuk mengawasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, mulai dari aspek kebijakan, layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan kesehatan, SDM petugas haji, dan keimigrasian. Komisi 8 DPR RI meninjau fasilitas dan pelaksanaan sekolah rakyat di sejumlah wilayah tanah air. Komisi 8 menegaskan pentingnya penguatan tata kelola sekolah rakyat dan pendidikan yang berkualitas agar sekolah rakyat dapat menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan. Komisi 9 DPR RI menyoroti kasus keracunan makanan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah sekolah. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI menegaskan pentingnya penerapan SOP yang ketat terkait kebersihan, penyimpanan, dan pengolahan makanan pada program MBG agar masyarakat terlindungi dari resiko penyakit dan masalah kesehatan. Dalam kunjungan kerja ke SD Inpres Papua dan lapangan pendidikan Wamena, Komisi 10 DPR RI menegaskan komitmen mempercepat pembangunan pendidikan di daerah 3T untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pendidikan. Komisi 11 DPR RI menyoroti penurunan realisasi penerimaan pajak pada awal tahun 2025. DPR RI meminta pemerintah membenahi implementasi sistem perpajakan Cortex dan menggenjot penerimaan pajak. Komisi 12 DPR RI menyoroti masalah kerusakan lahan akibat tambang. Komisi 12 juga mendesak audit dan investigasi menyeluruh perusahaan tambang yang tidak patuh dan merusak lahan. Komisi 12 mengatakan ada beberapa ketidakpatuhan seperti asuransi tambang yang kadaluarsa, kecelakaan kerja yang terus-menerus terjadi, dan jaminan reklamasi tambang tidak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkannya. Komisi 13 DPR RI menyoroti persoalan sengketa hak cipta musik antara pencipta lagu, penyanyi, dan platform digital. Komisi 13 menggelar rapat dengan pihak-pihak terkait dan mendorong Kementerian Hukum untuk mempercepat penyelesaian persoalan pembagian royalti. DPR RI juga melakukan pengawasan atas penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah tanah air pada bulan November 2025. DPR RI mengirimkan bantuan ke Tapanuli Tengah, Padang, dan Aceh. DPR RI memastikan rakyat tidak sendiri menghadapi bencana ini dan berkomitmen mendampingi proses penanganan dan pemulihan bencana ini. Kinerja pengawasan yang dilakukan DPR RI di sepanjang tahun 2025 terus memastikan agar setiap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan undang-undang berpihak pada kepentingan rakyat, transparan, dan berkeadilan sosial.
Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi kebakaran yang menewaskan 22 orang di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tito Karnavian menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban. Tito Karnavian akan mengevaluasi peristiwa ini agar ke depannya peristiwa serupa tidak terulang. Prosedur dan tata cara pencegahan kebakaran gedung harus menjadi perhatian utama. Setiap pembuatan bangunan harus ada mitigasi kebakaran. Apalagi di Jakarta sangat banyak gedung-gedung tinggi yang jika terjadi kebakaran beresiko tinggi jatuhnya korban. Saya juga berdiskusi dengan Bapak Mensesnek yang intinya kita tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali. Kita semua berduka karena ada 22 orang yang wafat karena peristiwa kebakaran ini di gedung ini. Kemudian saya diperintahkan untuk mengevaluasi prosedur, tata cara untuk pencegahan kebakaran atas gedung-gedung itu seperti apa. Dan kemudian agar tidak terulang kembali, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ada gray area nggak dalam pengaturan masalah pencegahan kebakaran gedung misalnya? Dari 22 korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat, 10 korban telah teridentifikasi. Dalam keterangan pers di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan 3 orang telah teridentifikasi semalam dan 7 orang teridentifikasi hari ini. Ketujuh jenazah tersebut seluruhnya teridentifikasi berkat sidik jari, catatan medis, catatan gigi, tanda medis, dan properti. Hingga hari ini tim DVI telah memeriksa total 20 kantong jenazah. Sebanyak 12 jenazah lainnya masih akan diperiksa dan rekonsiliasi bakal dilaksanakan pada sore ini. Pihak kepolisian juga telah menerima laporan dari 22 keluarga korban. Polda Metro Jaya memastikan pihaknya beserta pemadam kebakaran telah melakukan penyisiran gedung dan memastikan tidak ada korban jiwa tambahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa total korban jiwa akibat kebakaran gedung Teradron berjumlah 22 orang. Dari total 22 jenazah korban yang dikirim ke Rumah Sakit Polri, tim DVI Polri sudah melakukan identifikasi. Tadi malam sudah melaksanakan rekonsiliasi mengidentifikasi 3 jenazah dan siang ini teridentifikasi 7. Berarti total 10 dari 22 jenazah korban. Dan bagaimana perkembangan terkini dari proses identifikasi korban kebakaran di Kemayoran? Kita menuju ke Rindi Salsabila di Rumah Sakit Polri Jakarta. Rindi, adakah kembali teridentifikasi jenazah hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Sita dan juga pemirsa. Berkaitan dengan berapa jumlah jenazah yang berhasil diidentifikasi per sore ini, sampai sore ini pukul 3:10 waktu Indonesia Barat atau 15:10 waktu Indonesia Barat, belum ada dilaporkan kembali adanya jenazah yang berhasil teridentifikasi. Namun pada siang tadi sekitar pukul 12 siang dari pihak kepolisian, yang mana dalam hal ini adalah Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, yakni Brigjen Pol Prima Heru, yang menyatakan bahwa per hari ini setidaknya ada 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi dari total 22 korban jiwa akibat kebakaran di gedung Teradron Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa untuk 3 jenazah ini sudah berhasil diidentifikasi pada Selasa malam kemarin, yang mana 2 diantaranya yakni atas nama Rufaida Latifunisa, ia sudah dijemput oleh keluarganya, dan juga atas nama Novia Nur
Wana ini juga sudah dijemput oleh keluarganya, namun untuk satu jenazah atas nama Yoga Valdiar Yasser ini masih belum dijemput oleh keluarganya. Namun untuk 7 jenazah yang berhasil diidentifikasi pada hari ini, ia tadi sudah dijemput oleh keluarganya begitu ya. Tadi kami sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana proses pemulangan jenazah yang telah berhasil diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Adapun untuk identitas dari 7 jenazah yang berhasil diidentifikasi pada siang ini adalah atas nama Pariem, yakni perempuan berusia 31 tahun, lalu juga ada Nindatan, yakni perempuan berusia 32 tahun, lalu juga ada Muhammad Ariel Budiman berusia 24 tahun, lalu juga ada Muhammad Apriana berusia 40 tahun, lalu ada Dela Yohana Simanjuntak, perempuan berusia 22 tahun, lalu juga untuk 2 terakhir ada Nasaela Sabita Nur Aziza, perempuan berusia 27 tahun, dan Atinia Isnaini Rashida berusia 18 tahun. Adapun untuk 12 jenazah sisanya ini masih akan dalam tahap proses identifikasi yang mana nanti mungkin kemungkinan besok akan diumumkan kembali oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur, dan sampai saat ini pun kami masih menunggu bagaimana hasil dari proses identifikasi ke 22 korban akibat kebakaran di gedung Teradron Jakarta Pusat. Sementara demikian laporan dari kami, Sita kembali ke studio. Rindi Salsabila langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Terima kasih. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Pusat Rabu siang kembali melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan di gedung Teradron Kemayoran Jakarta Pusat setelah kebakaran yang menewaskan 22 orang. Satu persatu ruangan di lantai dasar gedung Teradron Kemayoran Jakarta Pusat dilakukan pemeriksaan oleh petugas. Dari hasil olah TKP tersebut, petugas mengamankan sejumlah benda, diantaranya tabung apar, serta diduga baterai drone yang sudah dalam keadaan hangus terbakar. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menyebut, olah TKP bersama tim identifikasi dilakukan guna mencari data-data yang diperlukan, terutama yakni barang-barang yang mudah terbakar di lokasi kejadian. Pemirsa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar meresmikan kantor OJK Provinsi Maluku Utara, sekaligus mengukuhkan Adi Surahmat sebagai Kepala OJK Maluku Utara. Kehadiran OJK Maluku Utara merupakan bentuk komitmen OJK untuk lebih dekat dalam pelayanan terhadap masyarakat dan memperkuat koordinasi dalam mengembangkan ekonomi daerah. Acara peresmian kantor OJK Maluku Utara dan pengukuhan Kepala OJK Maluku Utara digelar pada Selasa 9 Desember 2025 di Hotel Bella Ternate. Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan bahwa kehadiran kantor OJK di daerah memiliki peran strategis dalam pengembangan potensi perekonomian daerah melalui optimalisasi program dan kebijakan, peningkatan intermediasi lembaga keuangan dalam mendukung pembiayaan dan inklusi keuangan. Kami tentu sangat senang yang memiliki kesempatan yang baik ini dan menyampaikan terima kasih pada Ibu Gubernur, pada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran Forkominda dan seluruh pelaku industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan telah menerima hadiran OJK dengan baik, dengan dukungan penuh. Tentu kami komit untuk melaksanakan tugas dan kewenangan kami dengan baik-baiknya, termasuk juga mendukung pengembangan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Coanda memberikan apresiasi dan menyatakan siap berkolaborasi dengan OJK untuk melakukan sosialisasi dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan terkait dengan pinjaman online, investasi bodong yang dapat merugikan masyarakat. Kami Pemprov Maluku Utara sangat menyambut baik kolaborasi ini, siap berkolaborasi untuk memberikan akses yang inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat Maluku Utara untuk bisa mendapatkan akses keuangan, pinjaman, terutama tanpa kolateral pada mereka petani dan nelayan, sehingga pertumbuhan ekonomi 39% di kuartal 3 Maluku Utara ini bisa inklusif. Untuk itu, bersama dengan OJK kami akan sama-sama membuat suatu roadmap yang konkret sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dapat tercapai.
OJK juga menegaskan kesiapannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sesuai prioritas pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran kantor ini diharapkan menjadi pusat koordinasi yang responsif, kredibel, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku Utara. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. BKN DPR RI mendukung perubahan skema subsidi pupuk. Langkah ini dinilai dapat mendorong revitalisasi dan efisiensi industri pupuk nasional. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI merekomendasikan perbaikan tata kelola hingga perubahan skema subsidi pupuk. Langkah ini diperlukan agar subsidi menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Usulan perubahan dari tata kelola subsidi pupuk ini berasal dari temuan BPK yang mengindikasikan adanya inefisiensi dalam subsidi pupuk. Nah, dalam hal ini BAKN menindaklanjutin temuan ini sebagai temuan yang sifatnya ini membutuhkan penelaan secara mendalam yang melibatkan antar kementerian lembaga. Kemudian di dalam penganggaran kita melihat bahwa perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap skema pembiayaan karena kita tahu bahwa volume subsidi kan sudah ditentukan. Nah, sehingga bahan baku itu sebetulnya bisa dibayarkan di depan. Sehingga dengan demikian PT Pupuk Indonesia dalam hal ini tidak perlu menanggung beban bunga yang seharusnya tidak diperlukan. BAKN juga mendorong penguatan pengawasan distribusi pupuk melalui integrasi Command Center PT Pupuk Indonesia. Upaya ini diharapkan mampu memantau pergerakan pupuk dari gudang pabrik hingga titik distribusi terakhir. Kita meminta pemerintah atau merekomendasikan agar skema subsidi cost plus yang sudah berjalan cukup lama, sudah 35 tahun untuk ditinjau ulang. Salah satunya dengan menghubungkan atau membandingkan dengan harga pasarnya. Sehingga dengan demikian pabrik pupuk ini bisa lebih efisien dan bagian atau porsi dari subsidi itu dipakai untuk melakukan revitalisasi. Yang skema yang sekarang terjadi adalah skema cost plus. Jadi berapapun cost-nya atau berapapun harga pokok produksinya ditambahkan margin itu yang kemudian dikurangi harga ecerannya itu yang dibayar subsidinya oleh pemerintah. BAKN menegaskan bahwa perbaikan tata kelola subsidi pupuk perlu dilakukan secara terpadu, meliputi validasi data, peningkatan efisiensi produksi, serta penguatan pengawasan distribusi. Langkah ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan pupuk yang lebih terukur, efisien, dan tepat sasaran, sekaligus mendukung kebutuhan petani dan ketahanan produksi pupuk nasional ke depan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima anugerah penghargaan Nishan-e Pakistan dari pemerintah Pakistan. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dalam upacara penganugerahan penghargaan pada Selasa kemarin. Penghargaan ini diberikan kepada Presiden Prabowo yang dinilai berjasa besar dan memiliki kontribusi luar biasa dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Dalam prosesi upacara tersebut, Presiden Pakistan Asif Ali Zardari didampingi Perdana Menteri Pakistan Shehbaz menyematkan langsung bintang kehormatan tertinggi Nishan-e Pakistan kepada Presiden Prabowo Subianto. Nishan-e Pakistan merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga Pakistan maupun tokoh asing yang telah memberikan kontribusi penting di tingkat nasional maupun internasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan kalkulasi awal perbaikan infrastruktur di 3 provinsi terdampak bencana diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari 50 triliun rupiah. Angka ini masih bersifat dinamis karena proses pemutakhiran data oleh BNPB dan kementerian terkait masih terus berjalan. Hal ini diungkapkan usai menghadiri diskusi Bailarum Dialog 2025 bersama Iluni UI dan Ikastara. Pihaknya mengutamakan percepatan pemulihan infrastruktur, terutama perbaikan jalan, jembatan, serta akses logistik yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Kalkulasi awalnya membutuhkan anggaran 50 sekian triliun. Kalkulasi awal ya, ini tentu tidak bisa saya katakan definitif atau karena masih terus berkembang. Data terus diupdate, BNPB terus mengupdate juga, semua mengupdate. Nah tapi perkiraan awal, saya minta dari awal tolong dimulai dihitung berapa kebutuhan anggaran perbaikan. Jadi setelah tanggap darurat bencana, dan kali ini diperpanjang kan, 14 hari lagi, tapi secara bersamaan dan pada akhirnya nanti kita masuk ke tahapan yang juga sangat penting, yaitu adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Nah disinilah akan membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN menggerakkan para penyuluh tim pendamping keluarga atau TPK dan para kader BKKBN untuk membantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Para penyuluh yang terjun langsung ke daerah terdampak bencana ditugaskan sebagai relawan penanganan trauma healing bagi anak-anak dan dewasa hingga lansia. Proses trauma healing penting lantaran sebagian masyarakat yang terdampak mengalami trauma. Saat ini pemerintah masih memprioritaskan kebutuhan primer dan logistik untuk para pengungsi karena trauma healing merupakan kebutuhan sekunder yang bisa dipenuhi setelah seluruh akses terbuka atau kebutuhan primer terpenuhi. Itu sudah kita instruksikan bahwa ini persoalan kemanusiaan. Kita punya penyuluh, punya TPK, tim pendamping keluarga yang berdampak langsung tolong dibantu. Yang tidak kena dampak, kan memang sampai sekarang juga masih ada penyuluh kita yang mohon maaf belum ketemu. Karena di kampung 4 desa yang hilang itu ada juga penyuluh kita. Tapi masih monitor terus, saya koordinasi terus dengan kepala kantor perwakilan di Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat. Termasuk yang tidak kena dampak, tolong untuk bahu-membahu, berjibaku, bantu mereka semampunya mereka. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia atau AGTI menggelar audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam audiensinya membahas sejumlah isu strategis. Menurut Ketua Umum AGTI Anne Patricia Sutanto, keterbatasan produk development di beberapa pabrik lokal masih membuat sejumlah merek internasional mengandalkan bahan impor agar memenuhi spesifikasi teknis dan berkelanjutan. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia menekankan pentingnya ketersediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan tekstil nasional sekaligus menembus pasar dunia. Dan pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung kelancaran importasi bahan baku yang dibutuhkan industri, terutama bagi sektor yang belum mampu dipenuhi pasar domestik. Bahwa kapasitas produksi kita memang realnya seperti ini, jadi selisihnya kalau memang harus import ya import, tapi resmi. Dan itu kita endorse ya di AGTI, karena kita merasa bahwa kalau memang Kementerian Perindustrian bisa mendetailkan masing-masing hulu sampai hilir kapasitas real, bukan terpasang ya, real, tentunya bisa dilihat HS code apa yang kurang. 10 digit ya HS code yang kurang, sehingga kalau nantinya pemerintah melonggarkan impor juga membuat impor ini menjadi sesuatu yang benefit untuk kepentingan bahan baku, ini malah bisa dimanfaatkan industri tekstil turunan yang lain yang notabene sebenarnya lebih padat karya daripada yang di hulu. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.